Alivia Nurjana dari kelas 3 PBSE dengan NIM 2414201144. Di sini saya akan memaparkan kembali materi terkait seminar minggu kemarin. Perencanaan keuangan. Perencanaan itu contohnya untuk pendidikan. Itu uangnya harus sudah direncanakan. Tetapi 70% masyarakat tidak punya perencanaan keuangan yang jangka panjang. Contohnya fenomena kampung miliarder, digusur oleh Pertamina dan dibayar per lahannya itu per meternya berapa. Nah, terus apa yang salah di sini? Yaitu uangnya banyak, tapi gak tahu mau diapain karena tidak ada perencanaan keuangan. Itu contoh fenomenanya. Karena berapapun uangnya, tetap harus ada perencanaan keuangan. Butuh perencanaan keuangan berkaitan dengan inflasi. Contohnya 100.000 di masa sekarang bisa membeli beras, minyak, roti. Nah, dan di mana di masa depan itu 100.000 cuma dapat beras. Artinya, inflasi itu niscayaan dan tidak dapat dihindarkan. Kalau kita nggak bisa manage uang kita di tahun ke depan, bagaimana kita dapat menghadapi inflasi? Dan itu kita butuh perencanaan keuangan, karena inflasi itu terus-menerus karena ekonomi itu bertumbuh. Cash flow, ini penting. Sumber pemasukan dari mana aja dikurangi dengan pos-pos pengeluaran. Jadi kita tahu apa aja nih. Nah, terus ada hutang itu ada aturan bermainnya. Cicilannya maksimal 30% dari penghasilan utama. Jadi jangan melebihi 30% dari penghasilan utama. Dana darurat. Dana darurat itu penting karena sewaktu kita misalkan sakit, nggak ada biaya, atau mobil kita rusak, atau kecelakaan, atau apa, cara mengelola dana darurat itu bisa dengan memisahkan rekening tertentu, tidak mempunyai utang melebihi yang kita miliki, dan bisa berinvestasi. Selanjutnya investasi. Investasi itu mengeluarkan uang sekarang untuk mengharapkan uang yang lebih banyak di masa depan. Intinya uang itu yang bekerja untuk kita, karena kita menyimpan uang di investasi dan uang itu akan bekerja dan menghasilkan lebih banyak. Contohnya tuh beli saham, reksadana, bahkan membuka usaha kecil. Asuransi. Untuk jaga-jaga kalau terjadi hal buruk yang tak terduga, intinya tuh kita tuh bayar uang iuran, premi secara rutin. Dan kalau misalkan kita kena musibah, entah sakit, entah kecelakaan, entah kerugian lain sesuai perjanjian, perusahaan asuransi itu akan menanggung biaya atau kerugiannya. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.